Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wastapun sintaningrum. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Di sini prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama ada pengertian pengembangan kurikulum. Yang kedua ada macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Yang ketiga ada tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Yang keempat ada macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengertian pengembangan kurikulum. Secara gramatikal, prinsip berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian. Nah, pengertian dan makna prinsip ini menunjukkan bahwa prinsip itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan keberadaan sesuatu. Prinsip juga mencerminkan hakikat yang dikandung oleh sesuatu, baik dalam dimensi proses maupun dimensi hasil, dan bersifat memberikan rambu-rambu atau aturan main yang harus diikuti untuk mencapai tujuan secara benar. Jadi, proses pengembangan kurikulum ingin berjalan secara efektif dan efisien, maka para pengembang kurikulum harus memerhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, baik yang umum maupun yang khusus. Selain itu, adanya berbagai prinsip pengembangan kurikulum merupakan suatu ciri bahwa kurikulum merupakan suatu area atau suatu lapangan studi, field of study, atau field of study tersendiri. Yang kedua, macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Olivia tahun 1992, sumber prinsip menunjukkan dari mana asal muasal lahirnya suatu prinsip. Dari berbagai literatur tentang kurikulum dapat dikemukakan setidaknya ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum, yaitu data empiris, data eksperimen, cerita atau legenda yang hidup di masyarakat, dan akal sehat. Data empiris merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Data eksperimen menunjuk pada temuan-temuan hasil penelitian. Data hasil temuan penelitian merupakan data yang dipandang valid dan reliable, sehingga tingkat kebenarannya lebih meyakinkan untuk dijadikan prinsip dalam pengembangan kurikulum. Namun demikian, dalam fakta kehidupan, data hasil penelitian itu sifatnya sangat terbatas. Di samping itu, banyak data-data lainnya yang diperoleh dari bukan hasil penelitian juga terbukti efektif untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang kompleks. Di antaranya, adat kebiasaan yang hidup di masyarakat. Ada juga data hasil pertimbangan pemikiran umum atau akal sehat. Bahkan, data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat digunakan setelah melalui proses pertimbangan dan penilaian akal sehat terlebih dahulu. Dengan demikian, pada prinsipnya, kesemua jenis data di atas dapat digunakan atau dimanfaatkan bagi kegiatan pengembangan kurikulum sebagai sumber prinsip yang akan dijadikan pegangan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari Tiar. Dilanjut ke rekan yang lainnya. Materi yang ketiga ada tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum merupakan tingkat ketepatan atau validity dan ketepatan atau reliability. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum bisa diklasifikasikan menjadi 3 prinsip, yaitu anggapan,
kebenaran yang utuh atau menyeluruh, anggapan kebenaran parsial, dan anggapan yang masih memerlukan pembuktian. Anggapan kebenaran utuh adalah fakta, konsep dan prinsip yang diperoleh serta telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang. Anggapan kebenaran parsial yaitu suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus, tetapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan. Tapi prinsip ini dapat digunakan. Anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian yaitu prinsip kerja yang sifatnya tentatif. Prinsip ini muncul dari hasil deliberasi, judgement, dan pemikiran akal sehat dalam praktiknya ke semua jenis tipe kurikulum yang dapat digunakan. Oke, yang selanjutnya yaitu poin keempat yang akan disampaikan oleh saya, Cita Fortuna Rosyadi Astori. Poin keempat, yaitu mengenai macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangan. Di bawah ini akan diuraikan sejumlah prinsip yang dianggap penting. 1. Prinsip relevansi. Kurikulum merupakan relnya pendidikan untuk membawa siswa agar dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta membekali siswa baik dalam bidang pengetahuan sikap maupun keterampilan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Relevansi internal ini menunjukkan keutuhan suatu kurikulum. Relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercangkup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Ada 3 macam relevansi eksternal dalam pengembangan kurikulum. 1. Relevan dengan lingkungan hidup peserta didik. Artinya, bahwa proses pengembangan dan penetapan isi kurikulum hendaklah disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar siswa. 2. Relevan dengan perkembangan zaman baik sekarang maupun dengan yang akan datang. Artinya, isi kurikulum harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. 3. Relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan. Artinya bahwa apa yang diajarkan di sekolah harus mampu memenuhi dunia kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wawat Darwati. Oke, materi selanjutnya yang kedua di sini ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus bersifat lentur atau fleksibel. Artinya, kurikulum itu harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Prinsip fleksibilitas memiliki dua sisi. Yang pertama di sini ada sisi fleksibel bagi guru, yang artinya harus memberi ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kedua, di sini ada sisi fleksibel bagi siswa. Artinya, kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang ketiga, di sini ada prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Dalam penyusunan materi pelajaran pada jenjang yang lebih tinggi telah diberikan dan dikuasai oleh siswa pada waktu mereka berada pada jenjang sebelumnya. Prinsip ini sangat penting, bukan hanya untuk menjaga agar tidak terjadi pengulangan-pengulangan materi pembelajaran yang memungkinkan program pengajaran tidak efektif dan efisien, akan tetapi juga untuk keberhasilan siswa dalam menguasai pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Untuk menjaga agar prinsip kontinuitas itu berjalan,
maka perlu ada kerjasama antara pengembang kurikulum pada setiap jenjang pendidikan, misalkan para pengembang pendidikan pada jenjang sekolah dasar, jenjang SLTP, jenjang SLTA, dan bahkan dengan para pengembang kurikulum di perguruan tinggi. Materi selanjutnya yaitu efektivitas. Prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat dua sisi efektivitas dalam suatu pengembangan kurikulum. Yang pertama, efektivitas berhubungan dengan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas mengimplementasikan kurikulum di dalam kelas. Yang kedua, efektivitas kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Efektivitas kegiatan guru berhubungan dengan berhasilnya mengimplementasikan program sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Efektivitas kegiatan siswa berhubungan dengan sejumlah mana siswa dapat mencapai tujuan yang dapat ditentukan sesuai dengan jangka waktu. Materi selanjutnya yaitu nomor 5. Efisiensi. Prinsip efisiensi. Anjir mamah mah euy ngaganggu teh. Materi yang selanjutnya itu akan dibacakan oleh saya, Nena. Ada nomor 5, efisiensi. Prinsip efisiensi berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kurikulum dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana, biaya yang minimal, dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Betapapun bagus dan idealnya suatu kurikulum, manakala menurut peralatan, sarana, dan prasarana yang praktis dan sukar untuk dilaksanakan. Kurikulum harus dirancang untuk dapat digunakan dalam segala keterbatasan. Sekian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perilaku, dan salah ucap dalam penyampaian materi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Matahari terbit dari timur, awan terbang membumbung tinggi. Tak ada yang tahu batasan umur, semoga kita dapat berjumpa lagi. Jika haus, minumlah. Jika lapar, makanlah. Jika salah, maafkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Sampai jumpa.